better to be a warrior in the middle of garden than to be a gardener in the middle of Betul, itu ya pilihan. Sudah waktunya kita tuh seperti masyarakat atau pergaulan jaksel ya. Jaksel men. Resikonya tetap sama ya. Resiko tetap sama. Peluangnya. Itu. Pernah kebayang nggak satu klik balik modal? Hampir Rata-rata. semua rata-rata adalah hampir 2 jam Berbicara. sekali saya dapat update. Yes. Judulnya resesi lagi PHK segala macam gitu kan. Iya. Coba cek. Halo sahabat trader dimanapun kalian berada, balik lagi sekarang bersama gua Religi MS di acara DMake Podcast Open Your Mind. Iya ada suara barusan Open Your Mind. Siapa tuh? Kayaknya udah kedengeran tuh guys. Wow, hari ini podcast hari ini benar-benar sangat sekali berbeda teman-teman, karena temanya pun kita akan membawakan tema yang sangat berbeda. Tapi sebelum itu tolong dong kamera kita sorot dulu, ada bintang tamu siapa hari ini? Tepuk tangan buat kedua mentor di DMake. Ada Master Syam dan juga Master Sonson. Widih. Tes Master Syam boleh dites dulu dong. Tes. Kita gak suruh nyanyi ya di sini. Itu pegang mic jangan kayak gitu, biasa aja. Bukan, beda. Ini mic podcast. Beda. Coach Sonson coba dites dulu. Siap hadir. Nah, mantap. By the way kita enak ya mixnya, Coach. Gini. Beda sendiri itu liatin. Kayak mic mau aja. Yang berbeda itu justru biasanya lebih mahal loh. Oh iya sih, bener. Gue lagi nungguin kata-kata ajaib nih dari Master Syam. Oke, teman-teman, seperti biasa di acara podcast hari ini kita akan membawakan tema yaitu tentang PHK massal menghampiri Indonesia. Gue gak tahu nih, tiba-tiba kedua mentor pengen ngebahas ini. Oke, kita nanti akan bahas aja tentang PHK massal menghampiri Indonesia. By the way, sebelum itu aku pengen tanya kabar dong buat Master Syam dan juga Master Sonson. Gimana kabarnya hari ini Master Syam? Alhamdulillah, insya Allah selalu baik ya. Ya, Kalau amin. saya itu insya Allah ya, amin. Baik-baik aja kan, fine-fine aja kan. Dalam masalah trading pun fine-fine aja kan. Always. Harus. Harus. Coach Sonson gimana kabarnya nih Coach Sonson? Alhamdulillah ya. Sama baik juga. Ya. Baik aja. Tapi saya dengar katanya anak Coach Sonson lagi dalam keadaan gak sehat ya. Kenapa tuh? Biasalah cuaca ya. Cuaca lah ya. Cuaca ditambah juga di orang rumah pada sakit, mungkin juga ketularan gitu Oh kan. iya. Tapi sekarang keadaan Naya baik-baik aja. Udah aman. Oke, aman lah ya. Bismillah, mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik. Kita selalu doakan nih kedua mentor kita. Ada satu mentor lagi sih, ada Mr. Widi, cuman beliau kebetulan gak On duty ikut. Ya, kemana? Beliau kemana? On duty. Oh iya. Lagi bertugas. Bertugas ya, sangat sibuk sekali ternyata. Tapi by the way, di DMake Education Class atau Education Center itu diisi oleh 3 mentor, Master Syam, Master Sonson dan juga Master Widi. Jadi buat siapapun yang pengen belajar trading di DMake khususnya, kita udah ada 3 mentor yang benar-benar memfasilitasi teman-teman untuk belajar trading. Oke, balik lagi ke tema. Kita akan berbicara tentang apa tadi, menghampiri apa? Masalah apa tadi? PHK ya? Ya itu sebenarnya salah satu anak dari satu masalah besar. Satu masalah besar, oke. Menghadapi intinya sih masalah di resesi ya tahun 2022. Dan apa hubungannya sama forex? Nah, Makanya itu. ini kan podcast ini memang ruang lingkupnya Luas di lah ya. forex ya. Iya, betul, di PBK forex. lah ya. Iya, betul. Perdagangan berjangka komoditi. Nah, kenapa kok kita bahasnya kok masalah PHK gitu? Ya itu. Apa betul. hubungannya? Bener, makanya saya gimana nih kita akan ngebahas tentang PHK nih. Maksudnya apa yang membuat PHK akan mempengaruhi terhadap bisnis trading forexnya Master Syam? Banyak, itu yang nanti akan kita bahas ya secara detail seperti apa. Jadi kita harus sebelum ke Renas masalah PHK itu salah satu masalah yang mungkin akan ditimbulkan ketika di tahun 2023 nanti. Yang mana itu akan kita bahas detail. Yes. Kita saya sebenarnya punya sebuah data, saya udah kumpulkan dari beberapa source. Ada 2 chapter sebetulnya. Chapter yang pertama itu adalah reason atau alasan segala sesuatu ini atau tahun 2023 ini kenapa banyak diprediksikan gelap. Termasuk Presiden Jokowi ya, Presiden kita sendiri pun itu udah mewanti-wanti. Tapi walaupun ya tau lah Indonesia mungkin resilience banget ya, cuman masih banyak yang belum aware, masih banyak yang cuek, bodo amat, uang masih banyak, tabungan, saving segala macam. Yes, betul. Ya masih banyak banget gitu kan. Bukan masalah itu, tapi di tahun 2023 itu
resesinya itu on global level gitu, bukan masalah kecil lagi, tapi udah masalah dunia global. 2023 lah ya, betul. Yang skeptis, yang gua mah fine aja ya, udah itu mah berlebay lah segala macam. It's okay, nggak masalah ya. Yang misalkan mendukung pun kan atau yang setuju dengan saya pun banyak. Dan itu kan kembali lagi kitanya. Ini pun bukan hal yang pasti terjadi, tapi ini adalah sebuah kemungkinan dengan probabilitas yang tinggi banget. Dari mana? Dari data-data yang memang udah saya kumpulkan. Di sini kan kalimatnya PHK akan menghampiri Indonesia, ini kan lebih ke data analisa ya kan, masih menganalisa atau gimana maksudnya tuh nih? Kalau kita bahas tema ini. Sebenarnya ini tuh adalah apa ya? Proyeksi saya, hasil analisa saya berdasarkan saya lihat di market forex, cara teknikalnya seperti apa. Mungkin Master Sony lebih paham ya, secara teknikalnya bisa menggambarkan, memproyeksikan di time frame besar pergerakan harga itu akan seperti apa, apakah ada potensi crash market segala macam di tahun 2023 yang mungkin kita nggak akan atau belum pernah mengalami hal itu. Dan kalau saya sendiri kan lebih banyak menganalisanya itu berdasarkan atau ngambil source datanya itu dari data-data fundamental ya, dari makroekonomi lah. Betul. Saya lebih banyak dari sana dan ya surprising banget gitu kan kalau menurut saya. Wow, ini tahun 2020 itu nggak bisa kita hadapi dengan biasa aja. Ada 2 chapter. Chapter yang pertama itu adalah sekali lagi adalah penyebabnya. From last 2 years banyak something happen ya. Kita tahu itu yang bikin butterfly effect atau satu kejadian yang merubah segalanya. Kita tahu apa itu, salah satunya adalah pandemi. Dan yang kedua itu yang kedua itu adalah masalah atau bagaimana kita menghadapinya. Jadi bukan cuma sekedar ini ngasih ada masalah nih, tapi betul. kita juga di sini coba untuk memberikan solusinya, betul gitu kan. Nggak cuma sekedar ini ada ini. Nggak, kita juga akan coba untuk kasih solusinya. Mau setuju silahkan, nggak setuju juga it's okay, nggak masalah. Kita tahan dulu itu Master Sam ya. Tadi udah ada penyebab dan juga solusi, berarti udah menyiapkan datanya dong. Ada lah. Mantap. Gue pengen tanya Pak Sony nih. Aku pengen tanya Pak Sony. Menurut Pak Sony sendiri nih, Coach Sonson, untuk ngomongin tentang apa nih tuh PHK massal, kita berbicaranya pandemi dulu nih Coach, ya kan? Menurut Coach Sonson sendiri untuk pandemi kemarin nih terhadap forex itu sedikit mempengaruhinya gimana? Ada gak sih pengaruhnya terhadap market forex atau terhadap konvensional yang bisa dipikirkan oleh Coach Sonson? Gimana tuh? Jadi di pandemi ya, atau bahkan di tiap bencana ya. Yes, betul. Tiap bencana itu saya selalu menyimpulkan seperti ini. Gak semua orang rugi. Gak semua orang rugi, oke. Rugi dan untung itu selalu ada bersampingan. Siap. Ketika ada orang yang rugi, pasti ada yang untung. Oke. Contoh lah, seperti kemarin, corona. Semua tutup. Iya benar itu. Semua tutup. Yang rugi banyak banget. Yang untung ada nggak? Ada kayaknya. Nah bagian medis. Iya. Medis cuan banyak. Oh iya benar. Itu tadi maksudnya seperti itu. Untung dan rugi akan selalu berdampingan. Gitu loh. Kita nggak nutup mata, pasti ada yang untung, pasti ada yang rugi. Iya. Dan pasti apapun itu bencananya pasti akan ada. Gitu. Tapi di forex, di forex bagaimana? Gimana tuh? Di forex pastinya seperti itu ya. Sama juga ada untung ada rugi. Betul banget. Kalau boleh dibilang awal ada corona, di forex susah banget. Untuk menganalisa banyak sekali false signalnya. Ya betul. Kalau misalkan banyak orang bilang tuh itu ya patternnya ngaco. Di luar dari kebiasaannya. Tapi yang namanya patternnya itu di luar kebiasaannya itu dan berulang. Itulah kita udah bisa pelajari dan tangkap. Paham. Dan tugasnya sebagai analis itu harus menangkap secara cepat perubahan seperti ini. Gitu loh. Jadi ketika kemarin di forex terjadi perubahan pola, kita udah awal rugi. Iya benar. Rugi. Tapi ketika kita udah tahu polanya, ya kita recovery-nya cukup cepat. Cukup cepat. Iya betul. Cukup cepat. Jadi ya forex tuh dibanding konvensional ya. Nggak terlalu berpengaruh dibanding konvensional. Kalau konvensional teman-teman saya banyak banget nih ya. Masuk Master Jam juga nih. Gulung tikernya 100% lah ya. Luar biasa gulung tikernya. Ada alhamdulillah. Iya. Ada jadi gitu. Om saya nih bandingin om saya. Yang satu itu uang apa ya? Uang pensiun. Dana pensiun itu cair. Pada saat cair dia langsung mengalokasikan semuanya. Semuanya loh. Dengan nominal berapa ratus juta itu membuka kafe di Pangandaran. Oh my god. Gila nggak? Situasi itu dulu belum terjadi COVID kan? Belum. Dan awal masih aman-aman aja. Iya, siap. Gitu. Pas buka 2 bulan, tutup total sama 2 tahun. Dan alhasil? Wah,
Wah. Kacau. Ya. Beli tanah nggak bisa dibalikin. Tanya dong ke yang udah benar-benar bangkrut. Iya. Kayaknya kalau udah semua. Sekarang kita gini, sewa tempat. Ya, betul. Sewa tempat. Setelah COVID, emang bisa dibalikin tempatnya? Duitnya ya? Iya benar juga. Bakar uang ya. Uang sewanya nggak usah dibalikin. Ya bisa, tetap berjalan kan? Iya benar. Yang punya sewa tempatnya nggak mau tahu. Iya benar. Nggak mau tahu itu dari risiko bapak gitu. Nggak ada kompensasi lainnya lah. Gitu. Kalau di forex ya kita itu tadi bilang rugi ada di awal, rugi ada. Karena ada perubahan pola dan perubahan kebiasaannya. Betul banget. Tapi kita recovery cukup cepat sih. Iya, karena difaktorkan dengan analisa teknikal yang berulang-ulang kan gitu. Rugi-rugi ada tapi ya bisa terrecovery kan. Betul banget. Ditambah lagi sekarang itu adalah ya emang krisis global betul. Global bisa betul. Yang paling saya cek itu dia tuh adalah mata uang euro ya. Dari zona euro sih. Oke, gimana nih dari ranah teknikal euro kenapa? Dari zona euro itu euro cukup hancur ya. Apalagi di mana ini luar biasa banget ketika satu benua ya. Satu benua dikalahkan oleh satu negara. Satu nilai mata uang iya betul. Satu nilai benua ya. Satu nilai mata uang benua. Iya betul. Zona euro loh. Yes, euro Eropa betul. Ya, posisi sekarang di bawah USD. Iya. Di bawah US dollar. Artinya betul. ini udah mulai ada yang masuk ada yang aneh nih. Gitu. Dan kita menangkapnya adalah resesi itu emang di depan mata. Oke. Berarti itu emang benar di luar dari kebiasaannya coach kalau secara teknikal. Ya, betul. Dan ini sampai sekarang pun market di luar kebiasaannya iya. Oke. Cuman kan ya kita paham, enak. Karena gini ya. Ketika mata uang cukup jelas. Ya. Semua negara pada melemah. Ya betul. Yang paling perkasa dolar lagi. Betul, dolar lagi. Ya udah. Nilai satu untung itu. Follow trend beres. Itu sih. Di forex itu dalam artian lagi setiap posisi gimana pun itu bisa dijadikan momentum kan. Iya betul. Makanya dari situ kan. Betul. Yang pastinya itu ya kita harus bisa cepat untuk beradaptasi. Betul, beradaptasi dengan keadaan pola-pola cepatan yang itu kan. Betul. Itulah gunanya tim analisis. Jadi buat sahabat podcast mungkin ya di luar, karena kan banyak berpikiran gue forex itu takut atau kayak gimana karena gak bisa lah atau kayak gimana. Padahal kan kalau bersama di Dynamic sendiri ya kita udah ada tim analisis yang membantu itu kan. Iya betul. Gitu. Jadi kita pun ya kita selalu open ya. Iya. Opennya tuh maksudnya open ya bukan pembicaraan lah, bukan konsultasi untuk seluruh member di Dynamic gitu ya. Ketika membernya ada yang ketinggalan buy, ketinggalan sell, ya kita memberikan analisa yang cukup akurat ya untuk menyamakan balance-nya tersebut. Oke, betul gitu. Oke, sip. Nah, sekarang itu kan secara teknikal nih tadi. Nah, sebenarnya Mas Tarsam kalimatnya gini deh. Apa sih yang bakal terjadi ke depan tuh kayak gimana sih? Gitu deh. Kalau misalnya aku pengen tanya pertanyaan yang kritis kayak gitu. Biar Mas Tarsam menganalisa nih. Saudara, apa sih yang bakal terjadi Mas Tarsam sebenarnya 2023 tuh? Bentar lagi loh kita. 2 bulanan lagi ya. 2 bulan lagi nih. Gimana? Kenapa ini jauh-jauh hari ya? 2 bulanan lagi sebenarnya biar ada spare juga sih. Kalau kita berbicara apalagi bertanya ke saya, apa yang akan terjadi di 2023? Betul. Saya besok aja juga nggak tahu apa yang terjadi. Iya makanya. Saya juga besok nggak tahu apa saya masih hidup atau enggak. Benar. Jangan besok nanti setelah podcast kita tahu kan. Karena ya sungguhnya yang paling dekat sama kita adalah kematian kan. Yes. Waduh. Jadi ceramah. Astagfirullahaladzim. Gimana? Tapi seenggaknya kan kita bisa istilahnya itu memproyeksikan atau kita bisa punya gambaran nih. Betul. Apa yang lagi happening sekarang itu bisa menjadi gambaran untuk 1 atau 2 tahun atau mungkin even beberapa tahun ke depan gitu. Apa yang akan terjadi nih? Apakah memang benar resesi atau misalkan hanya sekedar krisis normal kayak biasa gitu kan? Cuman gini, kalau menurut saya dan saya punya proyeksi itu 2023 itu kemungkinan bakal cukup sulit ya, apalagi untuk para pebisnis gitu. Tapi kan ada 2 perspektif. Kita perspektif seorang yang memang seseorang yang biasa gitu kan, bukan seorang trader, atau kita perspektifnya itu adalah seorang trader forex. Oke, dua nih. Kalau kita perspektifnya seorang trader forex menghadapi market seperti ini kan sebenarnya kita bisa berkaca ke 2 tahun yang lalu di awal pandemi gitu. Ketika banyak orang yang collapse segala macam, termasuk saya sendiri dan mungkin Mas Arsoni juga barusan ada salah satu omnya atau saudaranya yang memang collapse juga di konvensional, ya gitu. Tapi kita harus percaya ketika ada market yang crash pasti ada yang yang bullish. Ya, gitu. bullish. Okay, apapun itu market stock atau misalkan konvensional apapun itu, ketika ada yang crash pasti ada yang naik. Oke. Selalu seperti itu, nggak mungkin semuanya di seluruh dunia ini semua sektor bisnis 100%
drop. Pasti ada satu yang naik. Oke, paham. Nah, satu yang naik itu apa? Salah satunya kalau tahun 2020 fakta ya ini. Ya market forex lah. Iya. Bener nggak? Ya cek aja silakan. Volumenya meningkat nggak ketika pandemi? Betul. Terus transaksinya lebih agresif nggak? Itu karena apa? Kalau misalkan bukan karena istilahnya apa ya? Volume market atau lebih banyak orang yang melakukan transaksi di market forex. Artinya banyak orang yang lari ke market forex ketika awal pandemi itu. Bahkan sampai sekarang sebetulnya volumenya itu masih cukup tinggi dan betul tadi karena Mas Sony kan ada yang namanya anomali. Suatu hal yang terjadi bukan pada kebiasaannya. Yes. Di luar kebiasaannya bahkan jauh dari kebiasaan. Iya, betul. Nah, menyikapi tahun 2023 apa nih yang terjadi saya juga nggak tahu, bahkan saya nggak tahu besok mau seperti apa. Tapi seenggaknya gambarannya itu adalah resesi itu menurut saya nyata dan itu udah di depan mata banget. Ada sekitar mungkin 1 bulan atau 2 bulan yang lalu saya sempat bikin konten yang mengingatkan tentang resesi ini. Cuman malah yang ada itu kebanyakan yang skeptis. Wah lebay lah, nggak mungkin lah segala macam. It's okay kalau buat saya nggak apa-apa gitu. Cuman gini. Coba deh, siapapun silahkan sekarang cek berita. CNBC, Bloomberg segala silahkan cek berita. Hampir semua rata-rata adalah hampir 2 jam sekali saya dapat update. Judulnya resesi lagi, PHK segala macam gitu kan. Coba cek sekarang. Dan sekarang mulai banyak yang agree. Mulai banyak yang setuju, oh iya nih terus harus gimana nih baru. Makanya kita buka. Sebelum ke sana kita harus tahu dulu penyebabnya apa. Makanya saya bagi 2 chapter lah gitu. Yang pertama itu adalah penyebab resesi. Ini kan domino effect. Ini gimana tuh? Terjadi on a global level gitu. Bukan skala kecil lagi, tapi dalam skala global. Ini ngerinya. Menyeluruh kan berarti. Betul. Penyebabnya ada beberapa poin. Yang pertama itu pandemi di awal tahun 2020. Sebenarnya pandemi itu di akhir tahun 2019 di Cina di Wuhan. Betul. Cuman baru ke Indonesia tuh 2020 awal lah ya. Masuk ke Indonesia baru 2020 dan ketika itu terjadi dan gila everything shut down and like suddenly and like crazy gitu kan. Ngeri banget intinya. Betul, semuanya tutup. Gak boleh ada yang keluar rumah. Keluar rumah pun masker dan saya sendiri pun betul. Dan saya ketika pandemi waktu itu awal-awal pandemi saya harus bertemu dengan orang-orang baru karena yang belajar forex itu masih tetap datang. Otomatis dengan protokol kesehatan dan ya sesuatu yang seperti itulah yang agak ribet gitu. Tapi saya jalani alhamdulillah sampai sekarang masih hidup lah. Tapi intinya benar-benar everything shut down dan semua market atau semua jenis usaha, hampir semua jenis usaha itu ambruk. Sebenarnya termasuk stock market dan forex pun sama di awal banget tuh. Itu sama. Bisa dibilang ambruk itu. Crash. Cuman kan kalau crash di saham kelihatan jatuh kan. Kalau crash di forex tuh nggak selamanya ke bawah. Crash itu bisa ke atas juga. Kayak UJ, yen-nya yang crash kan. Crashnya terhadap US dollar-nya terlalu menekan yen Jepang. Akhirnya yen yang crash gitu. Nah ketika pandemi sama juga kayak gitu. Dan walaupun seperti itu, tetap kita akan cukup sulit untuk memanfaatkan peluang buy atau sell-nya di market forex. Kenapa? Karena itu terjadi dalam waktu yang benar-benar singkat banget. Naik sekian ratus pip, tapi waktunya mungkin hitungan menit. Tahu kan ya? Dengan biasanya. Tapi setelah itu mulai agak normal, walaupun dengan volume yang lebih besar. Nah kalau ini enak, normal tapi volumenya yang besar. Benar. Nah ketika orang-orang lebih banyak lagi yang terjun ke market forex. Benar. Kenapa bisa kayak gitu? Stok saham, market forex segala macam itu recovernya lebih cepat banget. Kenapa? Karena kalau kita lihat lagi bisnis konvensional tuh butuh 1 tahun, 2 tahun, bahkan sekarang itu banyak bisnis konvensional yang belum bisa recover. Emang benar. Tapi stock market dan market forex itu recover secepat itu. Kenapa? Because the money is there. Karena uangnya di sana. Betul. Coba lihat. Ini bukan kata saya tapi boleh cek secara atau di mana. Betul, fakta juga kan. Perputaran uang terbesar di mana? Forex saham aja, New York Stock Exchange itu aja cuman berapa? 2 sampai 3 miliar US dollar per hari. 3 miliar US dollar. Dolar ya? Forex berapa? Forex itu udah triliun. 6 sampai 8 US triliun US dollar. Bukan miliar. Iya, per triliun hari itu. Dan per hari. Betul, itu per hari. Bayangkan ya because the money is there. Itulah yang kenapa kok market forex itu recover cepet banget. Dan siklusnya tahun 2023 itu kemungkinan akan mengulang siklus di awal pandemi. Sebenarnya kalau orang-orang teknikal kayak Mas Sony lebih paham nanti seperti apa harus kayak gimana. Makanya kita juga udah sebenarnya buat teman-teman yang udah join di Make, ya betul. Punya big udah plan. Ada big plan besar. Udah ada big plan untuk tahun 2023 jadi udah nggak terlalu worry lah yes. tentang itu.
Dan yang kedua setelah pandemi itu, dan ini efeknya kan domino ya. Ini jatuh terus meremet kemana-mana. Dan yang kedua sebenarnya ini adalah tindakan penanggulangan dari The Fed atau Amerika sebagai polisinya dunia, sebagai negara yang harus mengayomi semuanya. Dia melakukan yang namanya printing money. Gimana tuh maksudnya? Printing money itu cetak uang. Di sana tuh sekarang tuh? Bukan sekarang, pas sampai sekarang masih melakukan seperti sekarang itu. Sekarang itu udah stop. Tapi ketika pandemi mulai down, mulai everything is like semuanya lah ya. Benar-benar hancur ya, gitu kan, crash. Amerika memutuskan untuk, atau The Fed memutuskan untuk printing money sebanyak-banyaknya. Tujuannya bagus sebenarnya, untuk nge-supply atau memberikan uang cuma-cuma ke masyarakat. Tapi itu apa yang bakal terjadi? Kan hukum ekonomi. Kalau uang peredaran terlalu banyak, apa yang terjadi? Inflasinya. Oke. Dan itu yang mengerikan gitu kan. Printing money too much dan akhirnya ya makin crash gitu, kayak orang yang lagi, kalau saya lihat berita dan saya setuju sih, ada yang bilang kayak firefighter gitu kan yang lagi madamin api, disiram bensin. Nah, siram bensinnya itu adalah printing money itu. Malah makin membludak berarti kan? Ya mungkin nggak tahu itu bensin atau emang sengaja seperti itu, tapi dampaknya itu jadi efek domino ke yang selanjutnya. Oke, pasien kita coba pelan-pelan ini. Gue masih ngerti. Kita harus paham. Takutnya sobat posisi gak paham kan? Tapi nggak apa-apa, bisa di slow down kalau di. Slow ya, iya. Maksudnya kita coba sederhanakan lagi ininya. Dari tadi kalau misalkan The Fed ya, jangan ngomong jauh. Kalau misalkan Indonesia, Indonesia melakukan printing money, bisa kan nyetak uang nih? Bisa kan nyetak uang nih? Secara positifnya otomatis pengangguran atau misalnya orang-orang miskin bakalan lebih sedikit, iya gak? Kalau misalkan si pemerintah ngasihin uang secara cuma-cuma. Nah, efek dari negatifnya gimana Mas itu maksudnya? Side effectnya ya negatifnya, itu orang jadi konsumtif lah. Tiba-tiba buka rekening, di rekening kita ada 5 juta tiap bulan terus. Oke, terus itu yang terjadi dan ya konsumtif lah. Orang-orangnya jadi malas. Sebenarnya ketika pemerintah Indonesia atau The Fed atau apapun itu, dia printing money sebanyak-banyaknya untuk dibagikan kepada masyarakat, itu bukan untuk konsumtif. Tujuannya adalah untuk perputaran uang, biar uangnya muter. Makanya banyak yang skeptis kemarin tuh, Indonesia nggak bakal resesi kan, resilient banget gitu kan. Iya, cuman gini, cadangan devisanya pun banyak katanya. Iya, cadangan devisa banyak, sumber daya alam masih banyak, masih kaya banget. Bahkan even untuk ratusan tahun pun kan masih cukup aman. Cuman that's how the economy works. Bukan seperti itu cara kerja ekonomi. Sebanyak apapun uang kalau nggak muter tetap stuck ekonominya. Inflasinya yang terus-terusan melambung. Benar, inflasi. Makanya poin yang selanjutnya itu adalah yang sebelumnya kan printing money too much atau terlalu banyak printing uang ya Amerika itu. Dampak ke selanjutnya yang efek dominonya itu adalah inflasi dan tightening. Inflasinya itu udah terlalu tinggi sampai hit di 10.0 kalau nggak salah kemarin, 9 sampai 10 lah mungkin ya. Itu ngeri banget selama 40 tahun terakhir loh. Belum pernah Amerika inflasinya sampai kayak gitu. Inflasi tinggi gara-gara yang sebelumnya itu pencetakan uang terlalu banyak. Too much printing money, akhirnya inflasi hampir atau mungkin nyentuh di 10%. Gila. Dan dari situ mau tidak mau ada yang namanya tightening political economy. Harus ada pengetatan kebijakan moneter juga gitu. Akhirnya suku bunga lah dinaikkan. Itu malah jadi lebih naik. Disiram lagi kayak disiram bensin gitu kan. Inflasi tinggi, efek pandemi, orang-orang lagi susah. Dan banyak orang, ya saya tidak menyalahkan, cuman ketika orang yang tiba-tiba dikasih uang kan pasti konsumtif lah. Ada yang beli barang-barang yang bukan wants tapi needs. Bukan needs tapi wants gitu kan. Karena ingin aja gitu kan. Mobil mewah segala macem, ketika banyak loh yang seperti itu. Bahkan ada yang masuk ke properti perumahan segala macem gitu kan. Itu terjadi ketika memang inflasi lagi tingginya. Akhirnya tightening lah terjadi, atau The Fed ini naikin suku bunga yang targetnya tahun ini 4%. Itu gede banget gitu kan. Dan dampaknya juga akan malah lebih ngeri ke masyarakat jangka panjangnya, karena ketika suku bunga naik maka itu diharapkan sebenarnya buat orang yang lebih banyak spend uang mereka tuh di bank atau di investasi gitu kan.
Cuman karena kondisi juga beda ya. Yes. In the crisis storm itu nggak kayak biasanya. Kita punya uang ke investasi ya udah aman. Krisis beda lagi gitu kan. Makanya ketika side effect-nya itu the Fed naikin suku bunga, peredaran uang harus harus ditarik lagi. Terus banyak juga dampak dari inflasi itu, banyak startup yang crash. Termasuk di Indonesia banyak, Pak Jokowi sendiri ya, presiden kita yang bilang bahwa 80-90% kemungkinan di 2023 itu banyak startup yang bakal crash. Ngeri nggak? Itu bukan saya yang bilang, ada kok. Kalau yang ikutin berita-berita seperti itu ada pasti tahu lah gitu. Dan banyak bilioner juga yang turun loh kekayaannya, kayak Elon Musk, Jeff Bezos dan ya teman-temannya lah. Cek aja kekayaannya itu turun cukup drastis dari awal pandemi tahun 2020. Banyak hal yang memang ya menyebabkan mereka seperti itu, yang turun kekayaannya. Yes. Dan masih ada 3 poinnya lagi yang selanjutnya, yang penyebab selanjutnya adalah perang, war. War, peperangan Tahu itu. Lah, eskalasi Rusia Ukraina, betul. Rusia Ukraine yang ya mungkin mereka awalnya coba konten di negara mereka sendiri. Terus? But somehow mau tidak mau itu kan akhirnya meledak juga, booming juga. Yang terjadi apa? Semua negara kena. Mau tidak mau Rusia itu masih jadi pom bensinnya dunia. Ya. Walaupun ya ada Timur Tengah, tapi tetap Rusia induknya itu di Rusia lah ya. 80% kan kebutuhan energinya itu Eropa ya. Yes. Rusia kan. Yang paling suffer sekarang Inggris sama Jerman. Makanya apalagi sekarang autumn mau masuk ke winter, mau masuk ke musim dingin, betul. Di kita makan musim dingin pakai selimut cukup lah, di sarung juga cukup ya. Di sana nggak ada. Pak Relizi ini kalau misalnya di Rusia di Eropa musim dingin cuman pakai sarung aja. Gak bisa. Jadi es batu. Jadi es batu gua kalau keluar. Harus siapin kayu bakar. Iya. Minus ya. Minus. Ada yang sampai minus, ngeri loh. Apalagi negara-negara Eropa ini kan sekarang ya itu tadi dampaknya itu adalah Rusia diembargo, dan Rusia juga membalas dengan pintarnya cara mereka, bahkan ketika selama perang bukan perang, eskalasi ya sama Rusia ini. Rusia tuh profit gede loh. Coba cek beritanya. Iyalah. Ya, pas peperangan Rusia dan Ukraina. Rusia kan nggak boleh jual minyak ya. Tidak boleh. Tidak ngirim gasnya. Gasnya itu ke luar negeri nggak boleh jual. Terus? Diembargo sama Amerika dan kawan-kawan gitu. Tapi akhirnya apa? Akhirnya ditutup beneran ya. Ditutup beneran. Ya udah, tapi sekarang yang mau beli harus pakai rubel. Bayangin rubel ketika waktu diembargo jatuh, recovernya secepat apa dan sengeri apa. Karena orang beli minyaknya Rusia itu harus dengan pakai harga rubel itu. Ya. Harusnya kan peraturan internasional tuh beli transaksi internasional tuh kan pakai dolar. Yes. Itu kan benar. Termasuk Cina pernah mau beli minyak ke Arab pakai yuan. Nggak boleh. Walaupun ditawarin dengan yuan 2 kali lipat misalkan harganya, tetap nggak boleh. Nah, karena harus pakai dolar, tukar dulu ke dolar baru bisa belanja minyak ke Arab, ke Timur Tengah. Nah, Rusia kemarin entah gimana caranya dia bisa. Pokoknya mau beli gas ya ke kita gitu pakai rubel. Itu the war, intinya itu pun banyak menjadi efek domino selanjutnya gitu. Efek domino selanjutnya itu adalah ke energy crisis dan pangan. Itu lebih ngeri lagi gitu kan. Efek dari dampak dari susahnya energi dari Rusia itu kan ngerembet kemana-mana. Saya pernah lihat berita ibu-ibu beli minyak BBM bensin Kenapa tuh? di gas station itu udah hampir 2 kali lipat dari harga biasanya. Kalau misalnya taruhlah maybe $100 ya, berapa gitu ya, $100 tuh udah full tank gitu. Ini harus sampai hampir $200 baru full tank itu. Ada lagi yang lebih ngeri. Di Eropa ada yang di Inggris ya, Eropa lah. Bayar listrik itu mahal banget sampai nggak bisa beli kebutuhan lain. Bayar listrik? Ya. Karena mahalnya tarif listrik. Lebih ada satu lagi yang lebih parah. Ada yang mohon maaf, jadi pekerja seks komersial untuk menutupi kebutuhan hidup. Itu udah happening. Itu udah terjadi, bukan tahun 2020, tapi saya ngomongkan yang udah terjadi kemarin. Saya lihat ada beritanya. Iya betul. Dan di Eropa juga masyarakatnya udah mulai worry barbar banget ya. Udah mulai barbar, disebut barbar. Iya, udah mulai. Jadi di sana tuh bahkan sampai teman saya di Eropa dia bilang orang di Eropa saat ini dia belum berani ke sana sini tuh pakai jam
atau baju yang branded. Maksudnya dalam artian babar tuh dalam hal negatif, berani melakukan apapun iya, gitu. Berani melakukan kejahatan. Karena saking kebutuhan itu. Iya betul. Berani tindak kriminal. Betul. Oh my god. Gitu. Oke. Jadi bahaya banget ya. Emang ngeri banget sih jangan kayak gitu ya. Soalnya ya dampak pekerjaannya pun nggak ada ya. Iya. Karena jobless kebanyakan orang kan. PHK di kita kan baru dapat kabar nih mau PHK segala macam. Di luar tuh udah banyak. Udah terjadi. Ada startup BC ya yang memang saya tadi lihat berita sekitar 13.000 karyawan ini di PHK. 13.000 karyawan. Kalau 13.000 karyawan bukan perusahaan main-main loh. Ya, perusahaan skala besar. Perusahaan sebesar itu udah kolaps. Iya betul. Iya benar. Dan kita masih nggak worry masalah resesi di tahun 2023 ini kan aneh. Oke. Dan satu poin terakhir dan mungkin ini akan jadi paling penting ya. Ya, gimana tuh? Sebenarnya krisis ekonomi itu bukan kayak perang yang paling dikhawatirkan tuh bukan hal itu. Tapi yang pernah terjadi ya, kita kalau berkaca yang pernah terjadi tahun 98 atau 98 tahun ya. 2000 sama tahun 2008. Oke. 2008 tuh dan tahun 98 itu housing crash. Maksudnya gimana tuh? Gagal bayar perumahan. Itu gede banget dampaknya properti itu. Dan itu yang menyebabkan krisis kan. Tahun 2008 udah lahir belum Bapak? Udah aku. Kalau 2008 udah. Oh, Tapi kalau 98 aku belum. Oh, belum. Baru mau. Saya aja baru 8 tahun. Oke. Nah, ya, itu 2 kali kejadian itu memang itu adalah krisis terbesar dan tahulah bahasa krismon kalau dulu tuh. Krisis moneter itu. Ya, krisis moneter. Dan itu adalah dari housing crash tahun 2008 dan tahun 98 atau tahun 2000-an. Itu akan menjadi end game kalau misalkan government kita nggak punya solusi atau nggak cepat-cepat aware. Kalau pemerintah kita ya bersyukur ya udah banyak memberitakan hati-hati, terus harus lebih financial manajemennya harus lebih bagus. Betul. Udah bagus sih. Tapi solusi dari pemerintah tindakannya juga kita tuh apa tindakannya untuk lebih menekan resiko resesi yang terjadi nanti 2023. Karena ya kalau misalkan ini dibiarkan, bahkan seluruh dunia loh. Tadi jam 2 siang saya baru lihat beritanya, baru satu muncul berita. Gimana tuh? Dikhawatirkan terjadi housing crash. Oke. Biasanya kalau udah satu kayak gitu nanti kita lihat besok ya. Ada nggak berita-berita yang sama tentang housing crash? Itu aja keywordnya ya. Housing crash. Karena ketika gagal bayar perumahan itu bukan uang yang sedikit. Kita beli mobil cuma 200-300 juta, it's okay, nggak masalah gitu kan. Rumah kan 500 juta, 1 M bahkan lebih. Ya, makanya that's the biggest investment in our life kan. Kita cicil rumah sampai 20 tahun, 30 tahun mungkin atau 15 tahun mungkin. Bayangin kalau gagal bayar. Seberapa besar kerugian perusahaan dan negaranya. Gede banget itu pasti kan, like crazy banget gitu kan. Kalau misalnya kita nggak mampu untuk aware masalah itu, kan banyak kemarin di Amerika pun yang dikasih dana bantuan dari pemerintahnya, itu malah investmentnya itu konsumtif dan ke hal-hal yang secondary gitu kan, bukan hal yang primary gitu kan, kebutuhan itu malah kayak ke kendaraan, otomotif, elektronik, gadget segala macam, bahkan ada yang lebih ekstrim itu ke properti. Nah, sekarang bisa bayar ketika pemerintah stop gitu kan, bantuannya mau bayar pakai apa. Nah, dampaknya apa? Housing crash, kegagalan bayar. Dan itu adalah end game-nya, dampak atau crashnya segala sesuatu itu ya ketika memang itu terjadi. Mudah-mudahan, hopefully sih nggak sampai terjadi, cukuplah sampai dampak krisis energi pangan aja udah ngeri sebenarnya. Yeah, betul. Udah bisa bikin resesi on a global level gitu kan, apalagi kalau tambah housing crash. Udah itu ini banget lah ya, bakal jadi perusahaan yang paling utama. Oke, itu kan tadi beberapa penyebab lah ya, penyebab yang pasti ngomongin buat masalah itu penyebabnya, dan nanti bakal ada solusinya. Tapi sebelum ke masalah solusinya, aku pengen tanya Coach Sonson. Tadi kan ada beberapa penyebab tuh, salah satu ada peperangan, pandemi gitu kan, Ukraina sama Rusia. Kalau kita balikin ke ranah teknikal nih di forex, hal apa yang mempengaruhi terhadap peperangan tersebut? Momen apa yang bisa dimanfaatkan juga? Karena banyak orang yang kayak, nih lagi peperangan nih Ukraina Rusia, aku gak mau masuk ke forex, gue takut. Nah, gimana Coach untuk cara memahami itu? Oke. Jadi kalau misalkan di forex itu biasa. Ya. Naik untung bisa untung kan. Naik turun ya. Naik turun kita bisa naik turun bisa untung gitu ya. Betul, jadi kalau misalkan ini forex, justru saya melihatnya bukan sebagai ini untuk yang menyeramkan. Oke, malah tidak dibilang menyeramkan. Malah tidak dibilang menyeramkan. Oke, gimana tuh maksudnya? Gitu. Karena apa? Karena dengan terjadinya ini,
ini terjadi kenapa sih? Jadi kalau misalnya orang teknikal bilangnya adalah sejarah itu berulang. Sejarah itu berulang. Oke. Sejarah itu berulang. 98, 2008, 2016. Iya. Itu berulang semua itu. Dan itu ritmenya sama. Oke. Cuman yang membedakan adalah faktor penyebabnya. Oke. Faktor gitu. penyebabnya. Faktor penyebabnya beda gitu. Di tiap agenda, di tiap tahun ada selalu agenda fundamental besar nggak? Ada. Oke. Tiap tahun itu pasti ada. Contohlah kita mengulas 5 tahun ke belakangnya. 4 tahun ke belakang nih. Dulu apa yang rame? Suriah. Oh iya benar. Amerika Suriah. Rame banget. Tas. Ya, Amerika Suriah rame banget. Gitu. Lalu apalagi? Israel. Iya betul. Oh benar. Ya. Sama. Terus udah gitu perang beres. Kemana? Corona. Betul. Bukan sebelum corona ada lagi nih. Tapi perang dagang. Oh tuh. Gitu. Okay. Perang dagang ya. Perang dagang pun sama. Perang dagang antara Amerika dan Cina. Ya. Amerika dan Cina. Itu sebelum corona. Perang dagang beres. Itu selama 8 bulanan kalau gak salah tuh ya. Kurang lebih tuh. Lalu muncullah corona. Wuhan. Oke. Gitu. Dan corona muncul selama 2 tahun. Ya efeknya adalah apa? Efeknya adalah sekarang. Gitu. Semuanya udah pada terlihat seperti normal. Normal itu pada saat di kasat mata kita normal gitu ya. Orang udah mulai beraktivitas semuanya. Tapi ada di satu sisi yang apa ya namanya itu? Yang mengancam, bukan mengancam yang bawahnya ya. Yang istilah itu bukan mengancam bawahnya karena bawahnya udah merasa aman-aman aja. Tapi yang mengancam itu adalah perputaran uang yang lebih besarnya lagi gitu loh. Dimana itu tadi contohlah suatu perusahaan yang mempunyai puluhan ribu harus mem-PHK pekerjanya 13.000. Artinya kan ini ada sesuatu yang tidak diketahui oleh bawahnya. Gitu. Yang tahu cuma atasnya doang. Akhirnya mereka memutuskan untuk PHK 13.000. Ya. Nah di sini di teknikal kalau kita lihat harga saat ini pada turun semua. Ya, euro turun, bahkan emas pun turun. Emas turun. Apalagi pound sterling turun, semuanya pada takluk sama USD. Tuh. Semua pair. Kalau kita lihat flashback ke tahun 98 tuh harga-harganya sama seperti tahun sekarang. Ya, UJ di harga 98. Semuanya sama. Tapi kita lihat dari chartnya, dari sejarahnya, ketika ada tragedi 98, maka apa yang dilakukan sama teknikal apa? Nah, itu. Maka dilakukan apa yang dilakukan oleh harga-harga yang digambarkan oleh candlesticknya. Betul. Yang digambarkan adalah dia recovery selama 2 tahun. Gitu loh. Setahun hancur, hancur. Jadi mungkin gini ya. 2023 hancur, hancur. Nah 2024 ini bisa jadi kita dapat momentumnya loh. Gitu loh. Bahkan kalau bisa dibilang kamu punya uang 1 juta. Diinvestasikan dengan momentum yang tepat. Itu kamu bisa jadi triliun. Malah bisa 10 kali lipat berapa gitu ya. Bahkan dia bisa jadi triliuner. Oke. Jadi itulah maksudnya tuh loh. Ini momentum yang Koniforex itu melihatnya kita sebagai orang ya. Kita bukan kita deh. Saya ketika 98 belum tahu forex. Kalau misalkan tahun 2000 tahu mau naik harganya gede banget naiknya, saya udah pasti bakal nge-buy. Dan sekarang ada dikasih kesempatan 98 ya. Sekarang kita dikasih kesempatan tahun 98. Gitu. Hampir sama dengan 98. Betul. Ketika harga mengulang harganya di tahun itu, artinya kita tinggal cari momentumnya doang. Cari momentum jawabannya. Jadi secara teknikal. Market itu memberikan diskon ke kita loh. Ya. Jadi kasih harga bagus, kasih harga bawah. Kita tinggal tunggu momentumnya doang. Tunggu momentum. Tunggu dapat harga bagus, udah gitu ambil sekenyang-kenyangnya. Jadi ya ini bukan saya ngomong teori, tapi nggak berdasarkan dari pengamatan. 98, 99, 2000, nah dari 2000, 2001, 2, 3, 4 itu harga naiknya gila-gilaan. Recovery-nya cepet banget. Betul. Contoh kayak harga emas itu coach, harga emas tertinggi tuh paling sejarah tuh berapa? Nyampe 2000 berapa waktu itu? 2075 ya. 2075 kan. Itu tahun 2020 kan? 2020 ya, 2021-an. Nah itu bisa dikarenakan bukan hanya sekedar teknikal kan, tapi karena ada dorongannya kejadian itu kan. Corona. Berarti ada kemungkinan kalau ngomongin teknikal, kenapa dibilang momentum ketika terjadi resesi, hal seperti itu bisa kita manfaatkan juga. Iya.
Oke. Kan enaknya di forex itu bedanya dengan saham ya. Yes. Kalau forex itu kan harga crash ke atas atau crash ke bawah. Dua-duanya peluang. Betul. Cuman forex sebenarnya yang bisa mau naik mau turun tuh bisa. Lo bisa dapetin. Betul. Gitu. Asal arahnya benar. Dan momentum yang tadi itu kan, makanya diperlukan tim analis untuk seperti itu. Betul. Itu mau nggak mau harus pakai technical. Yes. Gak bisa kita ngandelin data fundamental aja kayak gini gitu kan. Iya tahu Mas mau terbang, iya tahu pound sterling mau terbang. Oke, pada jangkanya. Tapi entry levelnya yang tepat di mana gitu. Oh makanya perlukan technical. Iya. Gak bisa asal masuk aja ke floating dulu ya. Ya juga. juga. Oke sih, gue paham nih buat sahabat podcast juga mungkin paham. Jadi intinya ketika ada news atau apa itu jangan dijadikan hal menyeramkan. Bahkan itu bisa dijadikan momentum yang baik juga. Oke, lanjut Master Sam. Sorry, tadi kan berbicara penyebab. Sekarang kalau bisa berbicara solusi, Master Sam punya pemikiran apa nih dari catatan-catatan ini nih yang udah dibawa nih? Ini bukan artinya saya lebih pintar, tidak ya. Bukan solusi untuk semua orang, enggak. Mungkin 2023 juga belum tentu terjadi ya. Tapi enggak ada salahnya kita buat prepare, buat jaga-jaga aja. Betul. Kalaupun tidak terjadi kan ya udah gitu, bersyukur gitu kan. Betul. Tapi kalau itu terjadi kita udah well prepare gitu kan. Kita udah siap banget gitu. Gimana tuh? Nah di chapter 2 ini sebenarnya ini mungkin juga yang sudah dan ada beberapa poin yang akan saya lakukan juga. Ada dua, saya bagi dua part ya. Yang part pertama itu adalah defensive financial management. Yang defensif itu ya yang lebih pasif lah, yang kayak penghasilan yang memang udah berjalan normal, yang karyawan punya fixed income, punya gaji segala macam, yang pengusaha punya usahanya gitu kan. Ya mempertahankan itulah, dan gimana biar caranya bisa bertahan atau enggak crash ketika nanti resesi di tahun 2023 itu ya masuknya ya cara biasa atau defensif. Dan part yang kedua itu adalah cara yang ofensif, lebih agresif nih. Ketika orang banyak takut menghadapi 2023 ya, kalau ada yang udah aware sama hal ini, justru saya di sini memikirkan gimana caranya jadi kaya saat krisis. Jadi lebih kaya lah mungkin. Karena kaya itu nggak harus jadi orang yang punya segala. Betul. Kita punya uang 10 juta aja bisa dibilang kaya kok. Bisa, tergantung cara pandang. Nah, yang punya uang 1 miliar 1 triliun gitu kan, lebih kaya dari itu mau nggak? Itu sih. Dan itu bisa dilakukan ketika market sedang crash atau sedang resesi on a global level seperti ini gitu kan. Nah, di defensif itu ya sebenarnya pasti banyak orang juga yang memang sudah ya normal lah gitu kan, udah melakukan ini, cuman lebih ditingkatkan aja gitu kan. Salah satunya itu adalah gain side hustle kita atau memperbesar apa sih namanya tuh pemasukan atau penghasilan sampingan. Caranya ya cari lagi yang lain gitu kan, atau misalkan yang udah ada, misalkan saya seorang karyawan, saya mau yang sampingan jualan jualan beras lah misalkan. Gimana caranya jangan biarkan cuman bertahan aja, tapi harus dikembangkan. Karena beda, 2023 itu lebih sulit ya. Iya, betul. Mau tidak mau, yang sekarang mumpung masih ada waktu, kembangkan deh dulu. Biar lebih stabil dari sekarang, biar pemasukannya bisa double atau triple mungkin dari sekarang ya income-nya. Atau mungkin omsetnya misalkan lebih besar. Tujuannya ketika 2023 lebih sulit, kita gak akan benar-benar crash gitu. Minimal kalau kita aware sama hal seperti ini, minimal kita gak akan jatuh miskin lah. Minimal itu. Minimalnya ya. Kalaupun gak kayak juga, kitanya gak jatuh miskin karena kita udah persiapan itu. Iya, kalau seorang pengusaha ya minimal usahanya bisa survive. Survive dia melewati tahun 2023 atau 2025. Karena ya kalau yang saya lihat sih sebenarnya ini bukan 1 tahun dampaknya. Oh gitu? Ya, 2030 bahkan yang lebih kemungkinan bakal terjadi sesuatu lagi. Karena memang ini tuh kalau yang suka teori konspirasi ya, dunia itu ekonomik atau apapun itu harus ada big reset. Gak bisa terus dibiarkan seperti ini. Harus ada big reset. Dan salah satu tools untuk reset ekonomi dunia itu kan perang, pandemi, kayak gitu-gitu kan. Bencana yang kayak gitu-gitu. Dan resesi itu memang dibutuhkan. Resesi itu memang mau tidak mau apapun penyebabnya pasti terjadi. Resesi itu dibutuhkan. Bukan dibutuhkan dalam artian seperti ini, tapi gini. Mau tidak atau lebih tepatnya seperti ini. Resesi itu mau tidak mau pasti akan terjadi. Akan terjadi. Betul, dari dulu. Dari dulu memang selalu terjadi karena ya itu sama aja dengan big reset. Betul. Untuk menyeimbangkan ya maksudnya. Betul, untuk menyeimbangkan dan everything going to zero, balik lagi ke nol. Dan itu kalau nggak kayak gitu, kayak yang sekarang udah kaya itu akan terus gain. Yang miskin akan makin poor gitu kan. Akan makin apa sih istilahnya? Ya makin kelelep gitu. Kalau tidak ada resesi, kalau tidak ada big reset,
Tapi ketika ada big reset, makanya orang-orang yang masih di bawah ini kesempatan sebetulnya untuk mengejar levelnya dia biar nggak terlalu tertinggal di bawah. Itu adalah tujuan saya dan yang saya pikirkan ketika pandemi ini. Itu di offensive. Yang masih di defensive ya, yang normal lah gitu kan, defensive financial plan atau manajemen di tahun 2023 itu. Jangan menambah liabilitas. Kan ada aset, ada liabilitas ya. Kalau aset kan kayak tanah, penyimpanan investasi, emas gitu kan, itu aset. Kalau liabilitas itu kayak apa ya? Contohnya kendaraan, mobil, motor atau lainnya, itu kan liabilitas. Tidak dipakai pun ada pajak dan memang harus terus mengeluarkan uang dan nilai dari benda tersebut berkurang, kan turun, korosi nilai kan. Betul banget. Jangan menambah hal tersebut dulu selama 2023. Kalaupun mau ada uang spare. Kalau nggak ke saving, ke tabungan, ke invest deh, ke investment. Pilihannya dua itu, saving atau invest. Ya, kalau saya lebih ke investment. Nah, poin yang ketiga itu adalah kurangin debt atau hutang yang bersifat konsumtif. Kurangin. Sebisa mungkin jangan deh kalau bisa selama dari mulai sekarang ya menghadapi tahun 2023. Jangan tambah hutang yang konsumtif. Misalkan kayak masih banyak kan dari kita yang mohon maaf bukan salah, tapi untuk saat ini untuk menghadapi kondisi tahun depan lebih baik kurangin dulu kayak cicil handphone yang harganya memang mahal. Iya betul gitu betul. Kan. Hal yang seperti itu pokoknya kurangin dulu. Ya, terus ada saya masukkan juga tadi lihat berita ya, atau bukan berita sih di Reels gitu. Kalau misalnya orangnya belum nikah atau yang udah nikah pun terus dia tinggal di apartemen yang mewah segala macam, kebutuhannya cuma 1 orang 2 orang tapi sewa yang king size gitu kan. I know. Itu lebih baik jangan deh. Kalau misalnya bisa tinggal ada rumah misalnya yang bisa tinggal. Kalau yang belum nikah kan bisa dulu lah ya di orang tua lah atau nggak usah kos-kosan yang eksekutif segala macam, yang biasa aja gitu kan. Karena gini, kita juga harus membedakan mana yang namanya wants dan mana yang namanya needs. Ya itu tadi betul. Ada yang namanya kebutuhan, ada yang namanya keinginan. Iya betul. Mau tidak mau ya, karena untuk menghadapi tahun yang nggak biasa, singkirin dulu deh gitu. Yang biasanya ada budget tiap minggu traveling, saya lebih menyarankan kalau nggak saving ya investment. Investmentnya mau ke yang high risk asset atau mau ke yang low risk asset, terserah, kembali lagi ke teman-teman gitu kan. Nah, dan yang selanjutnya di defensif ini yaitu optimize cash flow. Artinya mengoptimalkan fixed income kita. Kalau misalnya kita seorang karyawan, kan karyawan kebanyakan perusahaan itu kan ada yang namanya overtime, ada yang namanya lembur. Betul. Kalau misalkan ada kesempatan terus ambil. Kalau ada yang misalkan achievement segala macam, ada bonus segala macam, kejar. Kenapa tujuannya? Karena kita butuh saving dan butuh investment yang lebih tinggi ketika terjadi crash market atau terjadi resesi di tahun 2023 nanti gitu kan. Itu yang kita butuhkan. Jadi optimize cash flow kita seperti apa. Dan yang selanjutnya itu kurangi lifestyle yang memang enggak diseharuskan ya. Banyak dari kita yang mungkin bersyukur lah. Ya saya juga termasuk ya. Lifestyle inflation atau meningkatnya lifestyle kita. Contoh 5 tahun yang lalu mungkin penghasilan saya 5 juta, 10 juta, 5 juta, 10 juta. Ketika terjun ke dunia yang lebih gede lagi, contoh lah misalkan ke dunia forex misalkan, penghasilannya berpuluh-puluh kali lipat, misalkan jadi 500 juta, 1M, 500 juta, 1M gitu kan. Mau tidak mau dan percaya atau tidak, siapapun itu pasti mengalami yang namanya lifestyle inflation. Peningkatan stylist kita lah ya. Yang gaji ratusan juta per bulan, dia udah gak mau makan di warteg rata-rata. Ya misalnya ya kayak gitu. Kalau saya lebih menyarankan itu jangan pun dulu. Harus ditekan lah sebisa mungkin. Kalau sampai dibalikin lagi ke itu mungkin nggak bisa ya, susah ya. Dan memang karena ada beberapa orang juga mungkin untuk kebutuhan juga kan. Tapi dikurangi lah minimal atau ditekan cash flow-nya itu. Jadi jangan menghambur-hamburkan uang kali ya. Iya. Jangan boros dan jangan menghambur-hamburkan uang. Gitu. Lebih ke ya tadi saving dan juga invest kan. Itu hal-hal yang memang kita banyak dapetin di buku, di video-video financial management segala macam, itu banyak itu. Ini hal yang standar. Cuman betul. Lebih didisiplinkan aja dan ditingkatkan aja mungkin menghadapi tahun 2023. Itu yang standar. Gitu. Tapi yang standar atau defensif ini cuman untuk survive aja kan. Yes. Tahun 2023 ini harus seperti apa? Iya, betul. Kalau saya lebih ekstrim lagi, saya berpikirnya ketika orang hanya berpikir untuk survive, saya pengen berpikir bisa nggak jadi kaya ketika when the crisis is come. Itu PR-nya kan, betul. Ketika orang-orang takut, saya malah seneng gitu. Aneh nggak sih? Betul sih. Jadi
Kalau di Forex gimana tuh? Ya kalau di Forex sendiri kan lebih ke sebetulnya belajar dulu ya. Jadi di sisi lain saya sepakat banget untuk tahun 2023 ini emang mulai sekarang itu waktunya untuk kita safety ya. Oke, safety. Itu safety. Safety dulu ya. Oke, jadi terus biar apa? Biar pada saat kita mendapatkan momentumnya, kita ada uang untuk ikut sertanya. Oke. Untuk ikut serta tuh untuk memanfaatkan momen ini gitu. Karena momen sekarang itu adalah momen yang market memberikan diskon untuk masyarakat awam gitu loh. Kalimatnya keren ya, market memberikan diskon gitu ya. Kalau orang diskon kan harusnya kita bondong-bondong. Iya gitu, jangan cuman sell doang yang diborong. Tapi ini tuh diskon atau sell yang diberikan terhadap pasar uang gitu loh. Jadi pasar uang itu memberikan sell berupa crash market. Dan diskonnya nggak main-main ya. Nggak main-main loh. Bukan flash sale atau apa gitu ya. Gila. Diskonnya tuh dibikin negaranya hancur. Ya karena memang tidak mau. Itu betul. Itu ini kalau disebut konspirasi, saya rasa iya ya. Iya, oke. Kalau menurut saya ada beberapa hal yang kita bicarakan ya tadi. Ada yang teori konspirasi, ada yang fakta konspirasi. Nah, tinggal teman-teman aja yang iya betul percaya sama mana. Gitu. Cuman menurut saya kalau dari segi teknikal, dari segi trading forex, kita melihat dengan crashnya itu kita nggak takut. Ya, oke. Gitu ya. Kita nggak takut. Justru kita pengen bawa masyarakat teman-teman semua untuk belajar ya. Ini loh ada sale. Yang diskon. Ada diskon loh. Tuh, yang bisa dimanfaatkan. Diskonnya di mana? Di pasar uang, bukan di pasar baru gitu ya. Betul. Kalau di pasar baru paling apa ya? Kain. Pasar forex. Jadi ini loh ada diskon di pasar uang. Tuh. Ini tuh momentum tahun 98. Ngeri sih ini bagi orang-orang yang ngedengerin podcast hari ini. Jadi kalau misalkan beda pandangan banget. Justru kita tuh pengen mengajak teman-teman untuk meskipun kita trader ya, disebutnya kita trader, kita pun sama. Kita pun ingin men-save uang kita gitu. Bukan artinya tiap profit jalan, tiap profit enggak. Tapi dari saya pribadi jujur, saya emang ikut serta dalam program ini gitu. Ya, oke. Ikut dalam program ini. Maksudnya gini loh, ketika udah cukup, ya, dari fundamental udah ada lampu hijau nih. Fundamental lampu hijau itu seperti apa? Contohlah, pound sterling. Kalau gini. Yang diharapkan oleh pasar, contoh Jepang ya, pasar mengharapkannya untuk Bank of Jepangnya itu menaikkan suku bunga. Minimal nggak minus, sekarang kan masih minus 1% ya. Betul. Tapi Bank of Jepang, BOJ, masih belum menaikkan suku bunganya. Akhirnya lagi-lagi USD Jepang naik ke atas. Terus-terusan, bener-bener USD JPY ya. Nah, lampu hijaunya kayak gimana? Lampu hijaunya tuh kayak gini loh. Gimana tuh? Ada statement dari Bank of Jepang, contohlah. November akan menaikkan suku bunganya. Berarti itu data fundamental maksudnya. Itu fundamental. Dan data teknikanya tinggal mengikuti aja. Misalkan candle daily-nya mungkin ada reversal. Pasti. Candlestick itu pasti memberikan signal. Oke. Candlestick itu salah satu indikator yang nggak bisa bohong. Oke. Gitu. Karena setelah rilis nggak mungkin dia balik lagi. Dan paling cepat ya. Betul, paling cepat. Nah itulah yang kita harus dapatkan momentumnya gitu. Jadi ketika dari Jepang ini harganya cukup tinggi banget. Bahkan saya tadi cek analisanya 149.3 itu mungkin disentuh. Gitu. Ketika 149.3 disentuh, ini UJ bisa melakukan penurunan lagi ke harga 140. Artinya di sini ada keuntungan sekitar 930 pip. Oke. Gitu ya. Betul. 930 pip. Dengan lot standar aja 0,1 mininya ya. Lot standar 0,1 mininya. Atau menggunakan satu lot. Ini udah berapa sih dapatnya? $9.300. Gila, itu kecil loh, terbilang kecil satu lot ya volumenya. Atau 0,1 dan 0,1 kita 930. Kalau misalnya kita punya deposit 50 juta ya atau 100 juta. 100 juta lah ya. 100 juta lah deposit, 100 juta. Taruhlah pada saat momentum itu kena harga itu. Kita masukkan resiko 2% nih $200 nih. 0,2 ya. Resikonya 2%, resikonya 2%. Untungannya 2 kali 93 itu sekitar 18,6. Berarti berapa persen perbandingannya? Itu 2% dibandingkan 18% keuntungan. Gila. Bisa kayak gitu kalau di forex kan? Ya. Bahkan bisa lebih loh kalau menurut saya. Bisa lebih justru. Itu yang harus di apa ya? Yang harus diberikan untuk masyarakat awam terhadap
diskon yang diberikan oleh pasar uang. Betul. Market forex gitu. Tapi poin plusnya gini deh. Resikonya tetap sama ya. Resiko tetap sama. Peluangnya. Itu. Pernah kebayang nggak satu klik balik modal? Wah gila ya. Satu klik open posisi langsung balik modal. Gambaran the big picture-nya kayak gitu loh. Yes. Itu kan sangat satu sulit. klik balik modal, kebayang nggak? Iya. Biasanya kita dapat $20 aja. Cut, Sampai keringetan, saving gitu kan. ke floating gede, profit $20 cut. Kan itu yang sering terjadi. Yes, ini betul. Ada momentum yang bisa hal itu terjadi gitu kan. Iya. Waduh emang, wah ini ngeri banget sih. Jadi ini bisa apa ya, podcast hari itu benar-benar bisa membuka open mindset kita terhadap bisnis trading forex lah yang khususnya gitu kan. Dari data fundamental maupun dari ranah teknikal. Cuman sebelum kita selesai nih sesi podcast saya pengen bertanya. Dan mungkin bukan bertanya, lebih ke dari masing-masing Master Syam dan juga Master Sonson apa yang bakal disampaikan untuk sahabat trader di luar sana. Untuk apa ya resisi ke depan lah ya kayak gimana. Silakan Master Syam dulu deh. sebenarnya yang disampaikan tadi kan yang pertama udah ya, tapi dengan cara yang biasa itu sekedar untuk survive aja gitu. Cuman lebih diketatkan dan lebih Nah, dipertegasnya gimana tuh? Yang kedua tuh kan ada sebenarnya satu lagi yang belum saya bahas itu agresif financial management plan ya. Yang lebih agresif lah, yang lebih aktif gitu. Yang pertama saya langsung ringkas saja. Yang pertama itu adalah pantau atau cari peluang-peluang yang kemungkinan akan terjadi crash. Karena ketika memang kalau memang mau kita become rich when the seven gitu kan, kita harus pintar untuk melihat ini ada peluang nih, ini ada peluang. Karena gini, ketika ada satu market yang turun pasti ada satu yang naik. Ya betul. Apapun itu jenisnya gitu kan, dan kita harus peka terhadap itu. Mau tidak mau kita ya mulai belajar yang ya kalau teman-teman tinggal datang di Dimex informasi market juga ada gitu kan. Dan yang sebelumnya itu lebih agresif lagi atau tambah lagi side hustle-nya dia atau side income-nya. Kalau misalnya tadi punya toko beras, tambah deh jadi toko apa. Itu untuk tambah. Kalau saya di sini udah plan-nya itu udah langsung ke forex. Saya dari punya 1 akun saya harus punya 3 akun. Bisa ke situ. Oke. Karena saya nggak mau, kalau saya punya 1 akun aja, saya istilahnya semua transaksi UJ, GU, SAU di 1 akun itu akan kegerus margin level atau ketahanannya. Tapi ketika saya pisahkan, saya bisa lebih leluasa. Itu tujuannya. Jadi side income di sini saya lebih ke arah tetap di forex. Tapi dengan cara seperti itu ya, tadi. Karena gini, pernah perhatiin nggak orang-orang kaya? Gimana tuh? Ketika mereka makin kaya, apa yang mereka pasti lakukan? ada sesuatu yang sedang terjadi. Yang baru, ya. Enggak, yang sedang terjadi. Misalkan di Amerika tuh saya lupa namanya siapa, tapi pernah ada orang yang menjadi orang kaya banget karena perang loh. Itu perang dunia kedua ya kalau nggak salah, yang bilang kalau ini pasukan kita udah kalah, sahamnya jatuh, ternyata nggak kalah, menang, dibeli lagi ketika murah-murahnya. Kan pola-polanya seperti itu. Betul. Saya berkaca dari itu tapi dalam mungkin skala yang lebih kecil lah. Di forex itu bisa membuat. Selanjutnya ya kita harus juga paham yang namanya understand the cycle atau siklusnya, kita harus paham ya. Ini kan semua siklus hidup itu. Pada dasarnya lah ya. Repeat and repeat kan kayak gitu kan. Tinggal kitanya aja peka ini bakal terjadi, pernah nggak terjadi dulu. Kalau pernah terjadi dulu tinggal kita pelajari polanya. Iya betul. Teknikal pun kan sama, polanya head and yang udah terjadi atau apapun itu kan diulang-ulang. Nah ini sama juga. Terus yang terakhir itu mungkin agak kontradiktif ya sama yang sebelumnya. Cuman gini, kalau yang sebelumnya itu jangan don't catch the falling knife. Yang sekarang itu malah saya lebih menyarankan catch the falling knife. Yes, itu beresiko banget, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan dan bukan berarti tidak ada triknya. Ya. Tahu nggak catch the falling knife? Pisau lagi jatuh kita tangkap. Ya, terus. Resikonya tinggi kan? Betul banget. Kalau salah-salah gitu kan? Iya, gak bakal ini. Ada triknya. Kalau orang yang triknya kan tahu nangkapnya harus kayak gimana, posisinya harus gimana. Intinya analoginya kayak gitu. Kita mencoba untuk menangkap pisau yang sedang jatuh tapi dengan trik yang memang sudah harus kita pelajari. Ini masih ada waktu kok kalau kita mau serius, mau belajar, mau manfaatin peluang. Dan maksudnya catch the falling knife itu ya manfaatin market yang crash. Like misalkan UJ dia terbang terus kemana. Orang teknikal pun kan udah ngegambarin proyeksinya seperti apa. Oh ini udah memang crash, udah tinggi banget. Terus ada pola tertentu yang mengindikasikan ini udah beres. Istilahnya pisaunya udah di lantai, tinggal ambil. Kayak gitu. Itu poin yang paling terakhir gitu kan. Itu cara beresiko tapi bisa dilakukan. Kenapa? Mungkin penutup ya dari saya. Ini semua saya gambarkan. Yang pertama ya kita mau sebagai orang yang cukup survive aja. Silahkan gitu kan. Ini pun kan belum pasti terjadi karena saya juga nggak tahu ya.
Cuman kemungkinan besar menurut saya dari data yang saya kumpulkan mungkin banget ini kejadian. Mau jadi orang yang survive aja, yang biasa-biasa, atau mau orang yang malah manfaatin momentum ini. Kita Wendy Seven kita jadi become jadi jauh lebih kaya lah istilahnya. Karena nggak ada salahnya loh persiapan. Lebih baik kita jadi prajurit di tengah kebun daripada jadi tukang kebun di tengah perang. Oh iya benar. Better to be a warrior in the middle of garden than to be a gardener in the middle of Betul, itu ya pilihannya. Warrior di tengah garden ya masih kelihatan keren. Kalau tukang kebun di tengah perang mau ngapain? Ngapain kan? Betul. Maksudnya itu gitu. Kalau nggak terjadi ya syukur, tapi kita udah prepare. Oke, nice banget. Oh, Master Syam. Tapi itu balik lagi ke pilihan orang-orang dalam sudut pandangnya masing-masing ya. Oke, kalau dari Coach Sonson sendiri nih punya analisa seperti apa untuk kedepannya atau kesimpulannya lah ya kayak gimana nih? Kalau misalkan saya pandangannya adalah pandangannya sudah waktunya kita tuh seperti masyarakat atau pergaulan Jaksel ya. Jaksel men. Ya emang benar. Literally gitu kan. Jaksel ngomonginnya. Iya sih, oke. Jaksel ngomonginnya anak-anak Jaksel. Ya oke. Ngomonginnya di klub-klub malam, terus di klub, terus di tongkrongan. Itu bukan ngomongin orang ya. Tapi bukan ngomongin orang, bukan ngegibah loh. Tapi mereka ngomongin kemana? Ekonomi makro kayak gimana ya. Saham, forex, kripto. Itu mereka diomongin. Dan itulah yang bikin mereka semakin kaya. Iya, berkembang. Gitu, mereka berkembang. Jadi contoh Jaksel ya. Orang sana itu mahalnya minta ampun. Iya. Betul kan? Mahal. Pas Syam di Bandung gue tahu. Ibaratnya ini ya. Contoh nih. Minuman seperti ini air mineral. Ya. Di sana tuh bisa 40.000, 20.000. Ya, betul. Tapi karena emang mereka punya uangnya, ya nggak masalah. Why not? Okay. Gitu. Kenapa mereka bisa kayak gitu? Karena mereka melek dengan perubahan. Nah. Jadi kalau misalkan tips dari saya sih nggak ada kata terlalu tua, terlalu muda untuk belajar trading forex. Jangan trading forex deh kalau misalkan takut. Tapi belajar instrumen investasi. Gitu loh. Bisa apa? Saham bisa, trading bisa, kripto boleh deh. Yang penting belajar instrumen investasi gitu. Karena apa? Karena cuman inilah dimana ketika yang banyak orang crash tapi mendapatkan keuntungannya gitu. Ya, jadi contoh seperti kemarin. Tapi kita jangan sampai latahnya. Contohnya latah itu adalah kayak kemarin nih, koin. Banyak orang awam latah. Ikut-ikutan ya. Ikut-ikutan. Tanpa ilmu teknikalnya, tanpa ilmunya sana sini. Dikasih tahu sama kita yang paham bahwa itu ada permainan. Betul. Itu permainan tinggi kan di situ. Saya nggak percaya. Tiket dewa. Gitu. Mereka bilang ini aku udah murah, bayar lagi. Nggak akan bakal jadi koin abu. Bener koin abu. Ya betul. Gitu loh. Jadi kenapa? Ya karena itu dasarnya apa? Beda dengan forex. Betul. Ya, beda dengan forex. Ini keren. Ya. Forex kita ngomong ini tentang suatu negara loh. Ya. Yang kita transaksikan adalah negara-negara maju. Betul. Bukan negara-negara kecil. Ya. Ecek-ecek gitu. Kita ngomongin negara-negara maju yang ini pun ibaratnya ya ketika susah pun bakal pasti ada saling tolong menolong. Dan suatu negara maju nggak akan mungkin dong memberikan mata uangnya menjadi koin abu. Pasti ada yang namanya balancing tuh pasti ada. Ya. Seperti sekarang dolar too strong, terlalu kuat. Ada balancingnya pasti ada. Tapi apa yang ditunggu-tunggu? Ya itu tunggu-tunggu adalah ya mereka menunggu momentum, nunggu harga dolarnya emang udah mentok. Sebenarnya kan gampang ya. Dolar sekarang menguat kenapa? Karena mereka ibaratnya pasar dikasih apa ya? Ibaratnya dikasih janji dengan menaikkan suku bunga 4%. Ya. Bahkan tahun depan katanya masih akan naikkan suku bunga sampai 4,75 ya maksudnya. Iya. 4,75% itu sebagai batas akhir lah. Tapi setelah itu selesai, apa yang dilakukan? Nah itulah disitulah orang-orang yang tadinya udah pada beli dolar, udah pada kenyang, udah dapat harga bagus, akhirnya apa? Jual dolar. Iya. Nah itu yang long term effect-nya itu. Jual dolar, ketika jual dolar maka apa? Ya kita beli yang lain. Yes, betul. Nah seperti ini loh yang diberikan oleh jadi menurut saya tuh perbaiki tongkrongan lah.
Karena tongkrongannya akan merubah finansial kita juga. Kalau misalkan tongkrongannya circle ya, circle-nya masih ngomongin toxic orang, toksik, ngomongin cewek gitu. Itu mah udah nomor 2 gitu ya. Tapi cobalah jangan coba merasa saya masih muda. Saya terlalu muda, belum punya uang. Saya terlalu tua untuk ini. Banyak alasan. Betul, banyak alasan. Akhirnya Pak nggak jadi. Betul. Saya belajar forex dari SMA, kelas 2 SMA udah tahu belajar falas. Di sini kemarin ada ibu-ibu, ibu Mami Aida ya, berapa tahun tuh? Bu Aida ya, 50 mungkin. 50-an loh. 50 lebih. 60. 60 bahkan 60 ya? Kayaknya 60 ada. Itu masuk aja gitu. Ibu-ibu loh. Ibu-ibu bahkan pengen belajar trading forex. Nah, ini. Menurut saya tuh. Ya, jadi bahkan ada member ya, mamahnya member, umurnya 80 sekian ya. Itu masih melek instrumen investasi. Masih main emas logaman batangan. Yes. Sekiloan dia beli gitu. Itu 80 tahunan loh. Dan nah inilah yang harus dilakukan oleh teman-teman ya, oleh masyarakat Indonesia. Mulai dengan melek instrumen investasi. Jangan konsumtif gitu ya. Kalau kita ngomongin konsumtif, sampai kapanpun buat ngejar teknologi nggak ada ujungnya. Oke. Dan jangan ngeluh ya ketika lihat, dia orang kaya, kok makin kaya. Kadang banyak orang yang benci sama orang-orang yang berduit. Wajar karena mereka memang selalu aware dengan hal seperti ini. Betul banget. Dan orang-orang, saya juga nggak nyuruh ya ke teman-teman siapapun. Mau santai, saya masih muda, santai silahkan. Cuman ya harus sehat aja lah sampai tua. Iya. Karena akan semakin susah. Grafik dari produktivitas dan kebutuhan tuh berbanding terbalik. Ngeri loh itu. Teori Master Syam banget itu yang bisa kita aplikasikan. Tapi setuju gue pribadi. Oke, mantap. Jadi kesimpulan buat sahabat podcast atau sahabat trader di sana, tolonglah perbaiki tongkrongan atau circle lah ya. Maksudnya tuh dalam artian di sini ya bersama Didimax otomatis kita bisa menjadi sebuah fasilitas buat sahabat trader di luar sana yang pengen melakukan bisnis trading. Karena apa? Tentunya dengan legalitas yang sangat baik juga, dengan tim mentor yang udah worth it banget, yang benar-benar bisa memberikan didampingi kan bimbingan edukasi bersama bareng-bareng bersama member yang lainnya juga. Jadi intinya kita punya big plan lah. Yes, betul, punya planning besar juga. Jadi gak usah khawatir untuk resesi juga kata Master Sam atau kata Master Samson juga, justru kita harus bisa memanfaatkan momentumnya. Itu. Dan buat semuanya juga sekali lagi terima kasih buat Master Syam, buat Master Samson udah hadir di acara kita nih di Make Podcast ini. Dan buat sahabat podcast, jangan lupa selalu saksikan podcast kita di setiap enggak di setiap dong, sekarang mah terserah ya, bebas hari apa juga. Tapi ya tetap setiap dong. Kamis ya, setiap Kamis ya. Setiap ada hari apa nih? Rabu Kamis lah ya, dengan bintang tamu yang berbeda. Nanti dan bisa komen-komen aja. Nanti ya ke depannya. Banyak banget. Kita bakal undang beberapa bintang tamu lagi bersama mentor-mentor terbaik kita. Saya diundang lagi nggak? Undang lagi dong, tenang, masih banyak. Oke, sekali lagi thank you buat semuanya. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Make Podcast. Open your mind.